kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, yang namanya hidup memang selalu akan ada yang namanya masalah, termasuk masalah kesehatan. Oleh karenanya Go Healthy hadir untuk memberikan solusi kepada Anda. Bagaimana caranya kita bisa terus sehat dan bugar dan bisa menjalankan segala aktivitas dengan lancar ya. Nah pemirsa, narasumber kami kali ini juga punya masalah kesehatan. Gak main-main loh, beliau terkena stroke sampai 2 kali. Beliau hadir untuk mencari solusinya. Nah supaya kenal dengan beliau seperti apa kisahnya, kita simak tayangan yang satu ini. Pengalaman terserang stroke sebanyak 2 kali mungkin tak akan pernah terlupakan oleh Sudarmo. Serangan pertama dan kedua hanya berselang waktu 6 tahun. Sudarmo yang awalnya tak memiliki masalah kesehatan, menyadari serangan stroke ini mungkin akibat pola hidupnya yang buruk. Ia sangat menyukai makanan bersantan dan berlemak seperti jeroan. Sudarmo dikatakan memiliki tekanan darah yang tinggi. Stroke pertama pada 2010, ia dikatakan mengalami penyumbatan di pembuluh darah otak dan tensinya mencapai 200. Kemudian pada 2016, Sudarmo kembali terserang stroke. Ada pembuluh darah di otaknya yang pecah. Tekanan darah sistoliknya pun mencapai angka 288. Hal ini membuat sebagian tubuhnya mengalami kelemahan. Untuk menggerakkan tangan dan kakinya pun rasanya sangat berat. Beruntung, beliau masih bisa bekerja. Sudarmo pun optimis, suatu hari nanti dirinya bisa pulih kembali. Nah pemirsa, itu adalah kisah dari Pak Sudarmo dan seperti yang tadi saya bilang bahwa Go Healthy akan memberikan kepada Anda solusi. Kali ini kaitannya sama stroke, ya bagaimana mencegah stroke. Bersama saya ada 2 praktisi kesehatan yang akan membantu untuk mencarikan solusinya. Yang pertama ada Bang saya nih, Bang Faidon Lumbantaruban. Bang Faidon apa kabar? Dahsyat, luar biasa Kang Ronald. Saya doakan Tuhan mengaruniakan kesehatan, kebugaran, dan sukacita buat Anda. Saya senang sekali berada di sini pada saat ini bersama teman saya Mbak Preti untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Terima kasih. Mbak Preti juga apa kabar? Baik dong, sehat. Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat. Bagus. Pemirsa di rumah juga harus sehat. Pak Sudarmo apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak telah hadir pada Sama-sama. acara Ganti ini dan juga didampingi oleh istri Oke, tercinta. Ada Ibu Asri. Bu Asri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Videonya tadi menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan dalam tanda kutip oleh Pak Sudarmo sehingga beliau harus mengalami serangan stroke sampai 2 kali. Suka dengan masakan, makanan enak, lemak, berlemak, bersantan, betul Bapak? Betul sekali. Jeroan senang sekali Bapak? Sangat senang sekali. Sangat senang. Sangat senang. Yang salah makanannya atau Bapaknya? Yang jelas mungkin salah saya. Tapi Bapak nih unik loh, ngomongnya tuh sangat senang sekali. Waduh, Nggak ada sangat, ada berlebihan. sekali. Berarti banyak nih. Emang yang sering Bapak sekali lakukan Pak ya? makanan Sering gitu-gitu? sekali. Bahkan itu adalah memang kebiasaan saya untuk kuliner malam. Jadi nggak ada pantangan sama sekali? Nggak ada pantang, nggak dipantang sama Nggak sekali. dipantang sama sekali. Sampai akhirnya tahun 2010 terkena serangan stroke yang pertama, betul ya Pak ya? Betul sekali. Dan disebabkan karena tensi yang tinggi. Betul. 200. 200. Tekanan 200. Nggak pernah ada gejala? Nggak pernah ada gejala. Pusing, kaku, nggak ada? Nggak ada sama sekali. 2010 Bapak terkena serangan stroke yang pertama, tekanan darahnya sampai angka 200. Betul. Kejadiannya bagaimana saat itu Pak? 2 hari sebelum kejadian, saya memang wisata kuliner. Soto Betawi itu sampai habis 2 mangkok. Waktu itu jam setengah 12 malam. Enak sih, kebayang Enak, sih. betul. Nah setelah itu 2 hari kemudian di waktu pengajian, jam 8 malam saya waktu itu mau izin untuk ke kamar mandi, tapi badan langsung lemes. Sama sekali lemes. Bahkan ada teman pengajian di depan melihat muka saya agak sedikit miring. Oh, Miring ke kanan akhirnya seperti iya, stroke dan tuh. kebetulan pada saat itu di depan juga memang ada jemaah yang memang seorang tahulah dengan kesehatan seperti saya seperti ini. Langsung dia dianjurkan saya itu untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit terus ditangani, 1 jam kemudian saya udah sadar kembali. Selama itu nggak sadar Bapak? Nggak sadar. Pada saat itu anggota tubuh mana yang kena Pak? Kiri atau kanan? Yang kena sebelah kiri. Apa saja? Tangan lemes atau nggak ada? Pokoknya semua dari atas sampai ke bawah itu lemes sekali, nggak ada tenaga sama sekali. Nah, sebenarnya saya pengen tahu nih, selain suka mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan lemak, ini kebiasaan dulunya nih apa aja nih Pak? Bapak dulu ada merokok nggak Pak? Ada. Saya merokok dan memang perokok berat.
Oke, Waduh. itu merokoknya. Lalu yang ketiga ada ngonsumsi minuman-minuman manis gitu, suka hobi manis-manis. Emang paling suka benar dengan namanya es manis. Oke, nah ketika serangan stroke yang pertama tahun 2010, Ibu menyangka nggak Bapak kena stroke? Tidak menyangka. Ketika Karena Bapak kena stroke, apa yang ada di benak Ibu? sehari-hari saya lihat ya dia karena dengan penampilannya tidak melihat ke sana arah sakit, tidak. Kalau ibu bilang ibu gak nyangka, kalau saya mah nyangka. Dengan gaya seperti Dengan gaya pola hidup seperti itu, kalau iya. buat saya nyangka. Oh gitu ya. Iya, benar. Apalagi kalau misalkan ini dilakukan dalam waktu yang berkepanjangan, bisa bayangin dong seberapa kentalnya darah, seberapa kakunya pembuluh darah tersebut. Walaupun memang dari luar terlihatnya sehat-sehat aja, karena memang tubuh kita gak transparan, Bu. Jadi apa yang terlihat di luar ini belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam darah kita dan pembuluh darah kita. Yang kedua tahun 2016. 2016, stroke-nya tensinya menjadi 288. Bang silahkan diberitahu, kasih solusinya Bang. Kok malah tambah naik tensinya? Jadi dari Aduh. stroke pertama ke stroke kedua itu pola makannya diubah nggak? Sama sekali tidak ada yang rubah. Tidak diubah. Jadi habis kena stroke Bapak tetap makan enak? Tetap makan enak. Astaga. Tetap merokok. Aduh udah gemes, Mbak Pret udah gemes. Tetap merokok nggak? Cuman hanya ngerokok yang tidak. Tidak ya. Tidak sama sekali atau hanya dikurangi? Hanya dikurangi. Hanya dikurangi. Aduh, masih. Ya, oke. Kemudian obat dari dokter diminum rutin nggak? Setelah itu kayaknya 2-3 tahun saya tidak minum lagi obat enggak. Jadi cuma 2 tahun. Cuma 4 2 tahun tahun kemudian tanpa obat, Tanpa obat. tanpa perubahan perilaku, Betul. tetap merokok, dan tidak ada upaya menggunakan teknologi untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh ada darah. ya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya kemudian kejadian Ya. stroke yang kedua, ya itu mah nggak usah heran pasti. Gak heran ya, gak pakai acara gak nyangka. Atau cepat atau lambat akan terjadi. Iya. Serangan stroke yang berikutnya gitu loh. Udah pasti Pola gitu karena berubah, ya. memang Bapak waktu itu memilih pola hidup upayanya yang akan membuat stroke kedua. Solusinya yang pertama adalah tensinya harus bisa terkendali nih. Karena khawatirnya bisa mengalami stroke berulang. Dan seperti yang kita tahu kalau stroke berulang ini dampaknya ini bisa menjadi lebih berat. Pastinya Pak Momo gak mau dong stroke yang ketiga. Nggak mau, saya. Nah tensinya bagaimana Pak? Sekarang sudah terkendali belum? Sekarang karena memang anjuran istri saya mengikutinya, sekarang alhamdulillah udah mulai Turun. Oke, harus Mulai dijaga turun. ya tensinya Ya. itu senormal mungkin. Kalau bisa di angka 120/80. Itu yang pertama. Makannya gimana Pak? Masih suka Pak makan soto-soto bersantan begitu? Sekarang sama sekali Tidak. udah enggak. Sudah Karena enggak saya- lagi sama saya sekali. cerewet. Ibunya Bagus. harus galak. Saya Ibu. cerewet. Bagus, benar. Ibu. Cerewet. Bagus, apa-apa. Bagus. Olahraga sudah dijalankan? Dijalankan tetap Dijalankan tetap. Ada minum obat dari dokter? Iya. minum obat rutin. Bagus. Nah setelah itu semua dikerjakan ditambah lagi nih ada teknologi yaitu teknologi laser yang bisa membantu mengendalikan tekanan darah. Agar harapannya Bapak jangan sampai mengalami stroke berulang. Siap. Ya Pak ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser dan juga bagaimana caranya kita untuk menghindar dari serangan stroke dan juga menghindari dari yang namanya hipertensi. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita belajar dari kisahnya Pak Sudarmo. Beliau terkena serangan stroke sampai dengan 2 kali gara-gara tensi yang tinggi dan tidak terkendali. Serangan stroke yang pertama tahun 2010. Saat itu tekanan darahnya mencapai angka 200. Tapi beliau tidak merubah gaya hidupnya. Sehingga 6 tahun kemudian terkena serangan stroke yang kedua. Tensinya tambah tinggi lagi. Tahun 2010, serangan stroke yang pertama tensi 200. Serangan stroke yang kedua, tekanan darahnya adalah 288. 288. Pada saat itu kejadiannya sedang apa Pak Momo? Pada waktu itu saya kebetulan pulang Dari Rapa. dari sekolah. Dari rapat Pulang ngajar kegiatan. itu ya? Pulang ngajar, Baik. pulang kegiatan. Waktu itu masih membawa kendaraan, lagi jalan di pinggir kali kan ada makanan kesenangan saya tuh, Apa Pak? gorengan. Ada gorengan begitu itu, aduh terbayang dalam hati saya. Enak berhenti, nih, gitu ya. enak lah, udah berhenti Baik. dulu gitu kan. Pas begitu mau keluar, baru juga mau buka pintu, udah begitu, oh kok nggak bisa gitu kan. Lemes? Lemes sama sekali, lemes. Ketika Bapak keluar terus nggak ada tenaga, apa yang terjadi Pak saat itu? Yang jelas memang rasa bingung, rasa frustasi, rasa segala macam ada di situ. Ini mungkin kejadian. Apakah memang peringatan atau apa?
atau memang ini adalah dosa saya. Hanya itu terbayang keluarga semuanya yang terbayang. Terutama terbayang istri saya. Yang terbayang istri saya ini. Ketika serangan stroke itu di pinggir jalan, kemudian yang membawa Bapak ke rumah sakit siapa Pak saat itu Pak? Pas begitu ada handphone, saya klik dan ketemu teman. Saya minta bantuan ke beliau, tapi beliau juga agak terlambat datangnya karena memang waktu itu kan saya terjadi kejadian jam 4 sore. Ya. Dia baru datang jam 6 sore. Jadi Bapak hanya diam di mobil saja? Diam di mobil. Itu semua kotoran-kotoran sudah tidak terkontrol. Sudah keluar semua? Sudah keluar semua, bahkan suasana mobil udah nggak karuan. Dan memang ini kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Betul. Di hidup saya sangat-sangat mengerikan. Baik. Makanya saya ke istri saya juga, mungkin ke anak-anak saya juga, jangan sampai ngalami seperti saya. Betul. Jangan sampai ngalami seperti ini karena memang berdampaknya sangat benar-benar jauh. Sangat benar-benar signifikan ke hal-hal kehidupan yang lain. Betul. Semua kegiatan terganggu. Nah tapi untungnya ada ibu yang selalu mendampingi, ada istri yang setia ya. Bu, sedih nggak sih Bu ngelihat Bapak yang dulunya aktif, tiba-tiba tidak bisa melakukan apa-apa, terganggu semuanya? Sedih banget itu. Masuk lagi di rumah sakit, di tempat yang sama, di rumah sakit yang sama juga. Jadi kumahanya. Yang paling berat mendampingi Bapak ketika dalam kondisi apa beliau Bu? Maaf, terkadang agak ada temperamen marah, maaf. Oke, Tapi emosional saya jadinya ya. itu mungkin temperamen marah mungkin dari Kondisi posisinya tubuhnya yang tidak Betul, stabil betul. Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. pokoknya maaf, saya juga suka cerewet intinya. Ya, Ya, karena Pak cerewet karena saya sayang. Ketika sudah telanjur sakit, seperti Pak Momo, mungkin pemirsa juga ada yang sudah telanjur sakit. Jangan coba-coba ngatur dosis obat sendiri, tanya dokternya. Karena udah rusak, udah ada organ failure, udah ada kegagalan organ. Pembuluh darah Anda yang sudah punya hipertensi atau diabetes, itu nggak sama dengan orang yang masih sehat. Makan buah 3 kali sehari itu wajib untuk yang punya masalah hipertensi. Semangka, melon, timun adalah buah-buahan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, setelah ini semua dikerjakan, kita hidup di era teknologi ya. Ada teknologi yang namanya teknologi laser. Teknologi yang didesain untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Untuk kesehatan pembuluh darah, ketika kita pakai di pergelangan, merangsang produksi oksida nitrit, molekul yang membantu membuka pembuluh darah. Yang menarik, ketika pembuluh darah terkena sinar laser, keluar oksida nitrit ini ikut beredar di seluruh tubuh kita. Jadi nanti pembuluh darah yang terbuka itu bukan hanya di pergelangan tangan, tapi di seluruh tubuh. Ketika Anda punya kebiasaan merokok, kemudian mengkonsumsi makanan bersantan, goreng tepung, gula, maka darah itu mengalami pengentalan dan penggumpalan. Pengentalan dan penggumpalan ini menyebabkan darah tidak bisa dihantar ke seluruh tubuh dan menyebabkan proses penyumbatan terjadi. Nah, teknologi laser membantu mengurai pengentalan dan penggumpalan tadi, sehingga ketika terurai, sel-sel darah tadi terurai, maka sel darah bisa bekerja secara optimal, mengantarkan nutrisi sehingga bisa dipakai. Dengan menggunakan teknologi laser dikombinasi dengan penggunaan obat-obatan, ini akan membantu memelihara kesehatan Anda, mencegah komplikasi dan membantu proses perbaikan. Itu sebabnya saya sarankan Anda untuk pakai teknologi lasernya sekarang juga. Sebenarnya gula darah dan kolesterol ini ya dibutuhkan juga oleh tubuh kita, tapi dalam keadaan yang normal. Gula ini merupakan bahan baku untuk menjadi energi. Kolesterol bisa jadi energi, bisa sebagai bahan baku untuk membentuk hormon, bisa juga berguna untuk keberlangsungan hidup organ-organ tubuh kita. Tapi kalau jumlahnya kebanyakan, akhirnya menyebabkan pengentalan darah, menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Nah, oleh sebab itu, maka kadar gula darah dan kolesterol kita nih harus terkendali. Salah satunya gimana? Ubah pola makannya. Lalu bagaimana aktivitas fisiknya ini harus memadai. Dilengkapi juga dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan
pembakaran gula darah dan lemak darah atau kolesterol. Nantinya gula darah atau kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah ini akan kita ubah menjadi energi. Energinya meningkat, badannya terasa lebih bugar. Di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol yang tadinya numpuk ini perlahan-lahan akan turun karena terbakar. Ya. Harapannya setelah mengikuti anjuran dokter, menerapkan 4 pilar pola hidup sehat dikombinasikan dengan teknologi laser, ini nantinya gula darah dan kolesterol bisa lebih terkendali. Ada yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya, untuk bangkit dari pemulihan pasca serangan stroke, dan bagaimana cara mendapatkannya? Penting untuk Anda menyimak tayangan yang satu ini. Darah saya itu tekanannya 196/96. Wah, kaget, saya kaget. Saya sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Manfaatnya, saya bilang, saya boleh katakan karena saya sudah rasakan 4 tahun, luar biasa. Jalanin hidup ini enteng, badannya rasa enteng. Apa, enak dah. Gimana sih kalau kayak tidak ada penyakit sama sekali. Jadi enak saya jalani. Pak Momo ini kan mengalami hipertensi dan sebetulnya kan sudah 2 kali kena stroke. Yes. Tapi kadang-kadang tidak disadari bahwa stroke itu bisa berulang dan jauh lebih parah. Makanya kata kuncinya adalah tensinya harus Terkendali. terkendali. Dan dengan cara mengubah pola hidup yang sehat dan tentu saja menggunakan teknologi laser. Yang pasti yang namanya darah dan pembuluh darah itu meningkatkan kualitas hidup kita. Yes, pemirsa. akhirnya apa? Kita bisa membantu mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Ini yang baru tahu angka hipertensinya, hati-hati nih. Yes. Langsung menggunakan teknologi laser juga penting. Betul, dan jangan lupa kalau pakai teknologi laser, pakai dokter laser. Tapi harus dari mana? Dari Gogomol. Karena kalau misalnya kita memilih dokter laser dari Gogomol nih pemirsa, ini lebih berpengalaman. Dokter laser ini Gogomol sudah hadirkan ke Indonesia sejak 2011. Jadi kan banyak yang sudah pakai, banyak juga yang sudah merasakan manfaat dari dokter laser. Kalau hadir ke rumah pemirsa caranya gimana Mas Panji? Caranya mudah sekali nih pemirsa di rumah. Yang paling penting, yuk kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum kita terkena komplikasi yang lebih berbahaya. Ubah pola hidup yang lebih sehat, dan tentu saja gunakan dokter laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan info lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Iya pemirsa, diingatkan sekali lagi, ayo langsung hubungi sekarang juga untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser dari Gogomol. Sedih loh kalau ngelihat orang stroke itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih loh, pasangan kita itu harus ikut sibuk ngurusin kita sehingga masa tua kita tidak bahagia lagi. Belum kita tidak mandiri, lalu juga keluarga juga menjadi sedih. Apa enaknya tua dengan stroke? Ya, jadi tetap pola hidup sehat, tetap berolahraga, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dan tidur yang cukup, manajemen stres. Tapi kuncinya apa? Kuncinya itu sebenarnya adalah jaga darah kita dan pembuluh darah kita tetap sehat dengan pola hidup yang sehat. Dan itu bisa dibantu loh. Dengan apa? Dengan teknologi yang memang khusus mencegah kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Pemirsa, Anda sudah saksikan barusan tipsnya cara hidup sehat. Selanjutnya apa? Selanjutnya Anda yang berusaha. Bapak, Ibu ada yang mau bertanya? Mumpung ada Bang Faidon, ada Mbak Preti, silahkan. Barangkali Ya. ada saran tip buat suami penyemangat hidup. Penyemangatnya apa nih gitu loh Bang Faidon? Sarannya barangkali Ya. ya Supaya biar bisa hidup normal lagi. Supaya gitu. bisa hidup biasa lagi, karena kan ada yang terdampak Bang Faidon. Tidak sepenuhnya Betul. bisa kembali aktif ya Pak ya, Betul, masih ada betul. sisa-sisanya pasca serangan stroke. Ya, oke. Jadi ketika orang mengalami stroke itu kata kunci pertamanya adalah jangan diterusin penyebab kerusakannya. Iya. Penyebab kerusakannya jangan diterusin, dan penggunaan obat-obat yang difasilitasi dokter itu, yang diresepkan dokter itu adalah membantu memfasilitasi supaya gejala yang melatar belakangi stroke, bisa gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi, itu tidak nerusin rusaknya. Kemudian makan sehat wajib. Ada 2 pola makan sehat yang bisa saya sarankan. Makan buah 3 kali sehari wajib,
Dan untuk membantu kesehatan otak, Anda bisa mengkonsumsi rutin kunyit dengan minyak zaitun rutin tiap hari, boleh sehari 2 kali. Setelah ini semua dikerjakan, olahraga juga harus. Seandainya kita masih punya dana buat berinvestasi, kali ini kita menukar ya. Biasanya kita mungkin berinvestasi pada tanah, pada emas, pada apa. Sekarang sebagian dananya kita bisa atur untuk berinvestasi pada kesehatan, pada penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang sekarang itu memang lebih canggih. Sekarang sinar lasernya itu ada ditambah warna sinar biru dan sinar kuning. Nah, kenapa ada 3? Supaya kombinasi sinar merah dan biru itu membantu memperkuat produksi oksida nitrit, sehingga membantu membuka pembuluh darahnya lebih kuat lagi. Nah, ditambah dengan adanya sinar kuning, membantu meredakan stres. Kenapa? Karena semua orang pasti mengalami stres dalam kehidupan. Nah, stres itu langsung atau tidak langsung meningkatkan kadar gula darah dan meningkatkan tekanan darah. Jadi dengan bantuan sinar kuning, maka dia bisa membantu semua upaya kita untuk mengontrol tekanan darah dan gula darah. Nah, kombinasi ketiga sinar ini, selain membantu kesehatan kita dalam arti mengurangi tekanan darah dan gula darah, juga meningkatkan sirkulasi ke seluruh organ tubuh termasuk ke otak kita. Di otak kita tuh ada organ kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon namanya melatonin. Hormon ini adalah hormon yang bertanggung jawab membantu kita tidur. Dengan bantuan teknologi laser, tidur bisa menjadi lebih berkualitas, ditambah semua kondisi yang lain, maka pemulihan lebih baik, risiko komplikasi bisa berkurang, dan perbaikan kesehatan bisa menjadi lebih baik. Dan saya sarankan Anda punya teknologi laser sekarang juga. Memang manifestasi atau gejala yang terdampak itu adalah di kelemahan sisi tubuh dan juga keseimbangan yang hilang. Tapi pada dasarnya yang terjadi kerusakan ini adalah sistem saraf pusat, yaitu otak. Itu mengapa kita harus memaksimalkan agar aliran darah ke area kepala kita ini masih tetap bagus. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang bisa digunakan secara intranasal di dalam rongga hidung maupun di dalam rongga telinga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen di area kepala menjadi lebih maksimal lagi. Harapannya nanti adanya gumpalan darah itu bisa dibantu diuraikan, membantu menurunkan pengentalan darah dan juga membuka pembuluh darah sehingga nanti proses regenerasi sel-sel saraf yang sudah terganggu ini menjadi lebih baik lagi. Di saat yang bersamaan kualitas darah, kualitas pembuluh darah sudah diperbaiki, ototnya juga harus kita kuatkan kembali. Nah, ada teknologi lagi nih yang bisa membantu, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa membantu untuk menguatkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan. Harapannya nanti Bapak juga tetap harus latihannya Pak ya di rumah ya. Harus semangat, tensinya juga harus bagus. Insya Allah kalau misalkan nanti pemulihannya bisa terbantu secara maksimal. Pak Momo, semangat terus. Semangat. Semoga kita ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik Bapaknya ya. Siap, semangat terus. Ibu Aturul terima kasih telah hadir. Bang Faidon terima kasih, Mbak Preti terima kasih. Sama-sama. Ya, pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Jika Anda punya masalah yang sama, Anda pun harus sesegera mungkin menggunakan teknologi laser. Bagaimana cara mendapatkannya? Simak perbincangan berikut ini. Nah, belajar dari Pak Momo ini Mas Panji. Ketika sudah sekali terkena stroke dan sudah bahaya kan ini sebetulnya karena komplikasinya, harus mau untuk kemudian berusaha dan berupaya supaya tidak terjadi berulang. Betul, karena kalau misalnya serangan stroke yang kedua, pasti biasanya lebih berbahaya kan. Makanya kalau bisa kita menggunakan dokter laser ini sebelum kita memiliki keluhan. Tapi gini, menariknya dokter laser tuh gini Mas Panji, kita tuh tetap bisa pakai satu keluarga. Betul. Mungkin yang satu lagi ada penyakitnya, mungkin yang satu pencegahan, gitu kan ya? Betul. Dan kita bisa menggunakannya bergantian juga dengan anggota keluarga yang lain. Yang paling penting adalah kita pakai saja secara rutin. Dan kita bisa merasakan sendiri manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Serutin pakai di tangan kiri terus. Betul, jadi kita bisa gunakan sambil ngobrol, sambil kita beraktivitas, sambil kita bekerja, dan tinggal kita nikmati saja manfaat dokter laser ini. Dan bahkan nggak cuma ini doang loh, kan ada juga intranasal. Yang di hidung. Betul, itu aksesoris tambahan yang kita dapatkan secara gratis. Tapi untuk kalau misalnya kita mau menambahkan aksesoris lainnya, bisa ada laser pad nih, yang bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh kita untuk membantu mengurangi rasa nyeri, peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Mas Panji, ini kan dokter laser itu kan sudah ada sejak tahun 2011 ya, berarti udah belasan tahun. Betul. Yang aku pikirin berarti kan sebenarnya terpercaya ya, after sales-nya berarti oke dong ya? Tentu saja, karena kita juga
ada garansi suku cadang 1 tahun. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga nih, sebagai bentuk komitmen kami terhadap Anda. Selain itu juga, kalau kita memiliki dokter laser, ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah loh Mbak Tantri. Kita tanya sama pemirsa, mau nggak punya alat ini di rumah? Pasti mau dong. Kalau Anda ingin sehat bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, pasti ingin deh merubah pola hidup menjadi lebih sehat dan menggunakan dokter laser sebagai pelengkap gaya hidup Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Diingatkan lagi kepada Anda pemirsa untuk segera menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Segera dapatkan manfaat terbaik dokter laser dari Gogo Mall.